Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi Inspektur Upacara pemakaman Karlinah Jaya Atmaja, istri Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Karlinah meninggal dunia di usia ke-95 tahun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi Inspektur Upacara pemakaman Karlinah Jaya Atmaja, istri Wakil Presiden keempat Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Almarhum Bapak Jaya Atmaja. Sebelum meninggal dunia di usia ke-95 tahun, Karlinah sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Usai upacara, rangkaian dilanjutkan dengan prosesi penguburan jenazah. Sejumlah prajurit melepaskan tembakan penghormatan untuk mendiang Karlinah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Pertemuan membahas proposal Pemprov DKI Jakarta untuk membangun gedung baru di Sudirman Central Business District atau SCBD. Setibanya di Balai Kota Selasa pagi, Purbaya langsung disambut oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Keduanya lantas menggelar rapat tertutup untuk membahas sejumlah hal. Salah satunya, rencana pembangunan gedung Pemprov DKI untuk Bank Jakarta di kawasan Sudirman. Purbaya menyebut dukungan pemerintah pusat akan diberikan jika pembangunan benar-benar bisa dimulai tahun ini. Hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Gedung Bank Jakarta. Bank Jakarta di Lot 1 ya? Di Lot 1 SCBD. Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Dan yang paling penting apa? Saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI. Jadi Bank DKI cukup banyak uang daripada nggak dipakai, lebih baik dipakai untuk tadi meningkatkan aktivitas perekonomian, pembangunan, utamanya nanti ada demand semen naik, penciptaan tenaga kerja dan lain-lain. Dan saya minta ke Pak Gubernur kalau bisa dimulai tahun ini juga. Pemirsa, Menteri Hukum mengeluarkan surat keputusan kepengurusan untuk mengakhiri dualisme Partai Persatuan Pembangunan. Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sedangkan Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua. Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol pada akhir September lalu berakhir ricuh. Dualisme kursi kepemimpinan muncul antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto. Kedua kubu sempat adu jotos dan harus dilerai oleh Satgas P3. Untuk mengakhiri dualisme partai berlambang Ka'bah ini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengeluarkan keputusan pengesahan susunan kepengurusan partai untuk 5 tahun mendatang. Dalam putusannya, Menko menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum P3. Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum,
kemudian Pak Gustaf Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum. Ya, ada 6 orang di dalam yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar P3. Sementara itu, usai dinyatakan sah sebagai Ketua Umum P3, Mardiono memastikan dualisme partai sudah berakhir. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah masih menggodok peraturan Presiden untuk menyempurnakan program makan bergizi gratis. Menteri Sekretaris Negara menegaskan kasus keracunan terjadi karena dapur MBG tidak sesuai prosedur hingga MBG harus diperbaiki, bukan di stop. Hingga kini tercatat ada 6.457 orang terdampak keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis dari sejumlah daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sebagian besar MBG yang menimbulkan kasus keracunan terbukti tidak menjalankan prosedur. Ia menegaskan kekurangan inilah yang harus diperbaiki, bukan di stop. Supaya semua bisa memberikan masukan sehingga kalau nanti Perpres ditandatangani, harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya. Sementara itu, peraturan Presiden tentang makan bergizi gratis masih terus digodok dan dipastikan rampung pekan ini. Perpres untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengecek smelter hasil sita negara dalam kasus korupsi pengelolaan timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Ada 6 smelter hasil rampasan kasus korupsi yang diserahkan ke PT Timah. Prabowo pun optimis kerugian kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah bisa dikembalikan ke rakyat. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6-7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Sebelumnya, kasus korupsi ini merugikan negara hingga 300 triliun rupiah dan menjerat puluhan tersangka. Salah satunya adalah suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Mois.